Ini untuk sementara waktu. Apa memang mau tinggal di Indonesia? Ya tinggal di sini Indonesia. Jangan. Untuk menolak ratusan pengungsi Rohingya, warga PDIE pun berhamburan dan melakukan siaga penuh di bibir pantai Mantaktari. Warga bersiap menghadang 5 kapal Rohingya itu jika mendekati daratan. Kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat. Warga mengancam akan merusak tenda pengungsi Rohingya jika tidak ada upaya pemerintah mengembalikan para pengungsi ke negara asal mereka. Warga juga mengecam Yo, Mang Seti People. Lagi pakai gedem sama nyoyoran. Mamang dan si Abu lagi cuti. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsinya. Yes. Buat Nyonyo dan Santuy People, mohon maaf si Abu lagi cuti dulu katanya. Saya mau ngecek perairan, takut ada yang datang lagi katanya Rohingya. Jadi lagi cuti dulu padahal nggak tahu kemana ngelayap, terserah. Si Abu mah bebas lah pokoknya mah. Hidup dia gimana dia peduli. Yo, ada sedikit update nih soal Rohingya people yang menemukan titik terang sepertinya ya. Dan setelah konten kemarin dipikir-pikir, mendingan mama konten Rohingya aja deh daripada harus balada cinta anak SMA yang wadididaw. Mending kita lihat nih titik terang nih soal pengungsi Rohingya. Oke. Meluncur dulu. Just Nyo. Ini ada warga, dari Barakodam ya, ada warga Rohingya ditetapkan sebagai tersangka kasus Tepepo. wow. Iya, Tepepo. Ditemukan bukti video di HP tersangka. Buktinya seperti apa? Nah, kita lihat nih di play nih, ceki-ceki. Play. Indonesia. Video ini disita oleh polisi dari handphone salah satu imigran Rohingya berisi penyetoran uang di Bangladesh. Agar bisa berangkat ke Indonesia, polisi kini menetapkan seorang warga Rohingya sebagai tersangka penyelundupan orang. Pada hari tanggal 15 Desember 2023, Satreskrim Polres Banda Aceh telah menetapkan satu orang laki-laki etnis Rohingya sebagai tersangka berinisial NA yang diduga sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan manusia sesuai dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengimigrasian. Nah, ini kapal-kapal bukti yang dia dia ngelit untuk menyelundupkan nih gitu kebetulan. Menyetor kembali pengadaan Yunus yang berada di Bangladesh. Jadi kami lakukan ini dalam video di HP yang bersangkutan. Indonesia. Ini mas-masnya. Apalin ya. Jadi sebelum kita berlanjut nih ya, di video mas-mas ini kan mas-mas udah diduga nih dan ternyata benar kamu ternyata salah satu dari tersangka ya penyelundupan warga Rohingya ke Indonesia. Begitu dicek handphonenya ada bukti video tadi yang ini bahwa telah terjadi transaksi, mungkin makelarnya menitipkan nih mas sejumlah uang dengan data begini siap berangkat menuju Indonesia, siap untuk dijamu, makan enak, diberikan tempat tinggal dan berak ditambak gitu misal. Kan aku gak ngerti bahasanya sejujurnya kan. Iya. Yang jelas ini bisa ditekankan sebagai bukti. Oke. Tapi sebelum lebih dalam nih, mungkin Nyonyo pernah lihat tersangkanya atau Santuy People pernah lihat tersangkanya kok kayak kenal. Ini mama mau ingetin dulu meluncur. Terus Nih Nyo, Santuy People. Jadi sang tersangka yang kemarin ini ditangkap itu dia pernah diwawancara oleh salah satu wartawan dari media digital gitu kan, karena dia yang bisa berbahasa Indonesia sedikit bisa gitu diwawancara gitu. Dia menceritakan di sana di Myanmar kita bla 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 bla. Ternyata lah dia oknum panitianya, pantes kok lancar banget bahasa Indonesia. Ya wajar dia sebagai seorang panitia di sana kan dia pakai bahasa Rohingya. Ini baca jamannya mau begitu di sini dia yang bertanggung jawab untuk ngebukain jalannya karena dia panitianya. Tolonglah, ini videonya nih. Ceki wow. play. Saya punya negara Arkan Mundu.
Kenapa tidak bertahan? Itu Buddhis, ada gormen, Myanmar gormen Buddhis. Kalau Muslim, gaduh, hantam, pakai tembak, Muslim semua lari dalam untuk Bangladesh. Ada keluarga you yang mati Mati banyak. karena Myanmar. 2017 semua orang mati. Tanah semua sudah merah. Orang pakai tembak. Kenapa tidak bertahan di camp Bangladesh? Bangladesh kan sekarang sudah susah. Kalau ada camp, itu ada game 2 game 3 game. Game pakai tembak. Kalau mati biasa orang. Geng apa namanya? Game itu Myanmar itu masuk dalam camp game. Kalau di sini ada itu Bangladesh punya game. Dalam camp malam masuk itu game pakai tembak, mati biasa orang. Satu malam 4 orang, 3 orang, 6 orang macam mati dia. Ke Palong ke pesisir berapa jam naik mobil? Loh kemarin kan naik. Kalau berapa jam dari Bangladesh kemari 1 bulan. Mana nyampe 1 bulan? Kalian kan karena terkatung-katung. Kalau saya hidup enggak, itu kan dari Bangladesh kemari 1 bulan. Mana nyampe 1 bulan? Kalian kan karena terkatung-katung. Kalau saya hidup saya satu kapal. Nah itu kan katanya kan masih ada kapal di belakang lagi. Ada yang lihat? Saya tak tahu, saya tak nampak, saya tak tahu lagi. Oh tak nampak ya, tak nampak berarti nggak tahu. Nggak tahu berapa lagi ya? Oh gitu. Jadi perjalanan kemarin berapa hari? 1 bulan? Tada ini itu tada kira kalau kurang 1 bulan, lebih kurang 1 bulan. Terus makan gimana di kapal? Ada stok? Ada makanan? Ada. Oh ada semua. Jadi 1 bulan kan karena kapalnya rusak di Andaman kan? Andaman rusak kapal. Nah yang rusak itu kan kapalnya kan 2 kalian tuh. Yang satu di sana. Kan 2 kapal kalian. Saya satu kapal. 1 kapal. 1 kali rusak, 1 kali jalan. 1 kali rusak lagi gitu. Terus apa yang perbaiki? Jabar. Di Jabar. Oh, Jabar kan? Berapa kata bayar dari sana? 20.000. Nah tadi bisa kita lihat itu saat diwawancarai atau diinterogasi ya sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Karena dari beberapa video dia diwawancara dia selalu berlindung dengan membawa anak-anak kecilnya. Iya. Nggak tahu anaknya, nggak tahu siapa. Cuman tadi waktu dia diinterogasi itu dibilang sama yang nanyanya ya, nggak mungkin kalau cuma 1 bulan katanya. Dan dia bilang nggak ingat. Dan dia berdalih kapalnya pernah rusak di Andaman. Nah mungkin menurutku ya mungkin pada saat di Andaman itu proses transfer kapalnya itu ya. Betul, transfer penumpang kapal dari kapal speedboat yang kemarin banyak bilang kan ke kapal yang gitu. Iya. Mungkin di situ dengan dalih rusak. Nggak ngerti juga sih sebenarnya ya maksudnya bener enggaknya, cuman asumsiku ke arah sana gitu. Iya. Cuman dari tadi di pertanyaanku di benak aku itu Mang, pertanyaannya kayak gini. Ini berarti ada 2 kemungkinan dong. Apa tuh? Yang pertama UNHCR itu ikut terlibat. Yang kedua, kemungkinan keduanya itu si abang ini yang buat cerita ke UNHCR kalau oh iya Indonesia mau menampung kita gitu. Jadi kayak kita ke sana aja ke Indonesia gitu. Jadi kayak diiming-imingin iya kita di sini gini mau menjual kesedihannya gitu ya kan? Masuk akal juga. Dia kan jual kesedihan ya. Dan tadi dia bilang di interview yang pertama ditanyain kenapa lu nggak betah kok di camp Bangladesh gitu kan? Dia bilang ada geng-geng. Ada geng seluruh depan dari Myanmar. Terus di Rohingya sendirinya punya geng. Dia bilang di sana sudah sulit segala macam. Kengerian yang dia berikan gitu kan. Itu kan bertolak belakang dengan Viti yang kemarin ada orang yang kesana bikin Viti aman kok. Buktinya orang luar pun bisa kesana ngerekam. Kalau memang situasinya lagi konflik atau tidak kondusif, kayaknya nggak boleh deh. Kayaknya dia juga bisa kena deh gitu. Iya benar. Ini aman aktivitas. Nah berarti kemungkinan yang paling dekat itu dia kali kongkong. Betul, karena datangnya kan didampingi oleh pihak Muhahewa itu. Muhahewa itu kemungkinan besar ya datangnya dari Bangladesh camp itu, bukan dari Myanmar. Kalau di Myanmar terus berangkat dari camp itu, pihak itu di Myanmar nggak nemu, lokasinya beda. Sama yang nggak masuk di akalku itu Mang,
katanya kan di Bangladesh itu kan istilahnya itu camp, terus mereka yang masuk sana dapat kartu UNHCR itu kan. Iya. Berarti kayak udah terjamin gitu kan. Kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya ada selundupan orang Myanmar terus dibiarin aja. Terus tembak-tembak dia Iya, nggak mungkin dibiarin, Iya nggak mungkin karena kan itu merupakan suatu tanggung jawab UNHCR sendiri gitu kan. Kayak nggak mungkin banget dia nggak masuk logika. Kok segampang gitu. itu dimasukin emangnya Indonesia? Gak. Ini mama mau kasih next dulu aja deh. Just. Nah ini kronologinya disampaikan juga yang katanya sudah diatur untuk drop di Indonesia. Berarti memang sudah jadi target nih Indonesia nih. Kayak gimana penjelasan dari Bapak Polisi? Ceki wow. Play. Kapal itu nggak gratis. Kapal itu dibeli sebesar 280 juta rupiah. Uangnya dari mana coba 280 juta? Jadi pada umumnya masing-masing warga Rohingya tersebut itu menyetor uang sebanyak 100.000 sampai dengan 120.000 taka atau 14 juta sampai 16 atau 17 juta rupiah demikian. Per orang. Ya. Pak, apa yang keuntungan yang didapatkan tersangka, Pak? Ya itu istri dan anaknya termasuk dirinya itu gratis kemarin. Berapa orang, Pak? 4 orang. Ada 4 orang, ada 2 anak dan 1 orang istri dan sama tersangka. Kemudian rekan-rekan biar tahu juga bahwa kapal itu nggak gratis. Kapal itu dibeli sebesar 2 juta taka atau sebesar 280 juta rupiah. Uangnya didapat dari mana? Ya dari ini, dari warga yang dikumpulkan untuk menghimpun dan berangkat ke Indonesia. Kapal itu nggak. Jadi modus si tersangka tuh ngumpulin. Ada yang mau makan gratis seumur hidup? Dapat tempat tinggal gratis. Malas makan dapat, ngemprut dapat, mau. Ya kumpulkan masing-masing. Ketaruhlah kita ngambil nominal terkecil ya tadi kan 7 juta ya. 10 orang aja 70 juta. Ya enggak, cuma butuh 40 orang itu udah dapat 280 juta. Sedangkan yang kemarin datang tuh kalau kita ngomong wave-nya dia tuh yang di 136 gitu kan. Udah kurang lebih 700 juta sekian lah dapatnya. Lebihannya dia pegang, dia bisa gratis sampai sini dan di sini dia merasa bisa bahasa Indonesia. Dia menjadi jembatan gitu. Kita ini kita itu, mungkin di jalan di brief. Kalian pokoknya sedih-sedih ya. Sekarang di sini di kapal ngemprut semuanya, di sana jangan ngemprut dulu ya 2 minggu ke depan ya. Tolong. Hujan banget. Yang jelas ini udah mulai ada titik terang ya, ketangkep satu demi satu oknum-oknum yang ngebawa kemarin tuh 2 minggu kemarin tuh yang bikin kisruh semua kasus ketutup sama case Rohingya ini. Tolonglah. Coba kita kasih nextnya. Ini ada sedikit wawancara dari TV One terhadap warga Rohingya yang ini kayaknya dia bisa bahasa Indonesia, buktinya diwawancara ya. Harus patut dicurigai nih, kok bisa? Gitu. Jangan-jangan dia panitia juga. Kita lihat kayak gimana ngobrolannya. Ceki. Wow. Play. Ada Hamid di sebelah saya. Assalamualaikum Hamid. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih ya sudah mau berbincang bersama saya di tengah teman-teman juga. Hamid sendiri di sini sudah berapa lama di Aceh? 8 hari. 8 hari, kurang lebih 1 minggu ya, berarti sampai sini. Itu sampai sini dulu Bang. Masuk sini lebih 1 bulan. Perjalanannya berapa lama? Jalanannya itu 27 hari. Sampai hampir 1 bulan artinya. Ya, hampir lagi 1 bulan. Hamid berarti sama teman-teman yang lain ini hampir 1 bulan dan sudah ada di Indonesia kurang lebih 7-8 hari ya. Berapa orang satu kapal? Itu 181. Kita orang sudah lari itu besar kayak itu. Apa itu? Bos. Maksudnya gimana? Itu ambil. Oh, yang semacam nahkoda yang bawa kapalnya. Lari gimana? Kemana? Dia lari masuk Indonesia. Ke Indonesia? Iya. Oh, jadi sebentar. Berangkatnya berarti dari Bangladesh. Iya. Berangkat dari Bangladesh. Duduk Bangladesh. Yang nunjukin arah di mana Indonesia siapa? Indonesia. Dia orang sana tak boleh duduk Bangladesh. Kita ada orang gaduh lagi nanti masuk sini suka dia orang masuk Indonesia. Kalau duduk Indonesia lah, kalau ada orang semua muslim. Dia tak ingat dia. Jadi ada 1 orang yang pernah ke Indonesia. Iya. Terus minta Hamid dan juga teman-teman lainnya ini untuk ke Indonesia juga. Indonesia juga. Oke. Dia tak ada lain tempat. Tapi ini orang Bangladesh ya, 1 orang ini ya. Mana? 1 orang yang nganterin teman-teman ini orang Bangladesh yang pernah ke Indonesia. Ya, semua orangnya.
Banyak. Sepanjang perjalanan selama 27 hari tadi Hamid ya, yang bawa kapal, yang mengendarai itu orang yang ngasih tahu itu tadi? Ada. Maksudnya yang mengantarkan Hamid ke sini, yang bawa kapalnya? Dia tak tahu. Itu sekarang di mana? Dia sekarang mana saya tak tahu. Saya mau mastiin lagi, kapalnya Hamid sama teman-teman yang lain, ini kan yang di ujung sana ya? Betul ya? Yang isinya tadi katanya 180. Iya. Informasinya bensinnya, engine ya? Marusa. Hamid pergi ke Indonesia dari Bangladesh waktu itu. Bayar berapa? Bayar ada lagi satu orang 30.000 taka. 30.000 taka. Ada lagi 80.000 taka. Jadi per orang beda-beda ya? Iya beda-beda. Itu saja. Ada lagi 100.000 taka. Ada lagi 10.000 taka. Artinya ada biaya atau uang yang dikeluarkan untuk pergi ke Indonesia. Itu dibayarkannya ke siapa? Itu kayak itu. Bosnya sama nggak sama yang nakoda? Sama. Oke, dengan orang yang sama. Ada info nggak? Itu uangnya untuk apa selain perjalanan? Dia bagi beras, dia bagi minyak, dia bagi itu. Untuk kebutuhan selama di atas? Dia semua kumpul ambil uang, dia semua cari-cari ambil but, ambil minyak, ambil beras. Dari uang yang dibayarkan? Ini bayar semua ambil itu orang punya makan. Sebenarnya saya ingin tahu juga ya, alasan Hamid, istri dan juga teman-teman lainnya ini nih datang ke Indonesia. Ini untuk sementara waktu. Apa memang mau tinggal di Indonesia? Ya tinggal di sini Indonesia. Jangan orang-orang bikin Indonesia ada kayaknya. Jadi memang tinggal di Indonesia ya, bukan sementara waktu. Bukan lain. Kalau itu tinggal masuk duduk Indonesia, orang anak-anak duduk itu sekolah. Nanti baru nanti itu ada UN. Kalau mana-mana tempat pindah, UN tahu. Ya orang tak tahu. Nanti anak sana tak boleh sekolah anak-anak itu. Sini kita orang mari anak buat sekolah. Gitu. Kita orang ada sini, sana hari-hari ada orang gaduh. Kita punya ada suami, ada anak 1, 2, 4 macam itu. Macam juga pun ada. Ya kalau suami pun tak boleh cari makan macam mana masuk itu sana. Jadi di sana nggak boleh kerja? Kalau boleh, kita ambil uang, cari duit, ambil uang. Kita orang antam baru bawa uang baru. Kita sana pun ada apa? Kita pakai semua tembak. Tembak pakai orang. Tembak. Ya. Ada Hamid di sebelah saya. Assalamualaikum Hamid. nggak ngerti pokoknya kayak terkesan kengerian ada kata tembak-tembak gitulah pokoknya ya. Yang jelas berarti si panitia dan si nakoda adalah orang yang sama. Tadi dia bilang kan orang yang sama, dan dia itu pernah dari Indonesia balik lagi ke sana terus bilang di Indonesia enak segala macam, mau enggak, kalau mau ongkosnya segini. Nah dia ngambil marginnya tuh berarti modusnya. Nah kemungkinan besar si panitia itu adalah orang yang dulu pernah ngungsi di sini. Terus balik ke Bangladesh ya. Betul, mungkin balik. Woi, gue habis dari merantau nih, sukses, bahagia. Wow. Mau nggak? Mau dong. Kalau mau kumpulin lu duit seorang segini. Nanti gue siapin akomodasinya. Tadi dibeliin kapal, terus dia bilang kan dibeliin beras, minyak untuk perjalanan segala macam. Kalau balik lagi kalau statement dia benar kan, baru dia berangkat ke sini gitu. Dan di sini pun dia tidak untuk transit, tidak untuk sementara. Buat tinggal katanya tadi. Betul, buat tinggal selamanya. Tadi kan sampai di make sure sama Mbak wartawan gitu kan. Ini untuk sementara, tidak untuk selamanya kita. Sama iya sih. Enteng banget. Balik lagi dia tuh yang bikin aku heran kok bisa ngerti bahasa Indonesia secepat itu gitu. Mungkin dia punya ini kan teknologi AI fast learning gitu, atau di kupingnya tuh ada enggak susah. Ini kita ke next aja. Just. Ketegangan sudah mulai sudah dimulai gitu. Ini ada warga kepung pengungsi Rohingya desak balik ke negara asal. Udah mulai ngeri nih, udah mulai tegang nih ya. Ada caption kepung pengungsi Rohingya, ratusan warga Bate desak pengungsi balik ke negaranya. Ini posting sama liputan 6 SCTV di 5 jam yang lalu. Entah ini kejadiannya tadi pagi atau kemarin pagi, yang jelas warga sudah mulai bergerak. Be careful nih, hati-hati nih kalau pemerintah tidak cepat tanggap, takutnya ada gesekan yang makin panas nih. Yes, betul. Ceki wow. Play.
Ratusan warga ramai-ramai mengepung lokasi pengungsi Rohingya di daerah Bate, Kabupaten Pidi, Aceh. Warga meminta agar pengungsi Rohingya pergi dari kampung mereka. Warga mengancam akan merusak tenda pengungsi Rohingya jika tidak ada upaya pemerintah mengembalikan para pengungsi ke negara asal mereka. Warga juga mengecam sejumlah lembaga kemanusiaan yang dinilai lepas tangan dan menelantarkan pengungsi Rohingya sehingga menetap di wilayah Pidi, Aceh. Jadi tuntutan kami kalau emang pihak UNHCR tidak bertanggung jawab, saya minta khususnya masyarakat Pidi yang ada di sini meminta kepada pihak Gubernur Aceh, pihak Kapolda Aceh, Pangdam Aceh segera mungkin didatangkan kapal perang ke pesisir Pidi, naikin mereka semua, hantar ke negaranya balik. Karena apa? Di sini sudah banyak cemburu sosial masyarakat antara Kule, Kulam, dan Pasir Berandi. Warga yang menolak keberadaan pengungsi Rohingya akan kembali mengepung tempat tinggal sementara pengungsi Rohingya jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Mukhtaruddin Yaakob melaporkan dari Kabupaten Pidi, Aceh. Wajar sih kalau menurutku cemburu sosial gitu. Iya, wajar ya, banget. mungkin warga setempat kayak gue harus bangun pagi dagang segala macam, dapetin duit buat bisa Buat makan. Begitu nengok sebelah pagi masih bobo, terus bangun udah disiapin, terus bobo lagi, terus bangun Main makan batu, lagi, ya. main batu, terus malam ngemprut gitu kayak enak kali, tolonglah, iya, ini gimana? Iya, jatuhnya kan kalau kayak gini tuh kan apa ya, anggapannya mereka tuh pengungsi ini jadi kayak dibiayain makannya segala macem. Sedangkan orang Indonesianya sendiri yang tinggal di Aceh nih, itu kan kayak harus kerja dulu. Kayak survive gitu. Dan iya. Dan ini mereka datang juga tidak meminta konfirmasi warga-warga setempat gitu melalui RT-nya kayak kepala desanya kayak tidak diinfokan, tahu-tahu datang nongol aja gitu terus dirawat gitu. Ya wajar kalau warga udah mulai gerah gitu dan ini udah ngelihat mulai berkumpul untuk mengepung pengungsi. Mungkin ini gerakan pertamanya kayak ngasih peringatan. Nah kalau tidak diindahkan aku nggak ngerti lagi deh, takutnya. Iya. Dan ini nextnya nih mau ngasih tahu ini meluncur. Just. Iya. Aksi kekompakan warga selain yang tadi ini ada juga nih ya diinfoin sama nelayan kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah nih. Ada 5 kapal pengungsi Rohingya yang udah mulai deket nih. Akhirnya ribuan warga siaga menghadang. Gila. Ya mungkin warga selama ini kayak nunggu ayo dong mana tindakan tegas dari pihak pemerintah gitu kan, terutama yang memang bermain di area kelautan gitu. Berwajib di bidangnya. Nah, belum ada tindakan tegas, masuk lagi ini akhirnya ribuan warga siaga menghadang. Ceki wow. Play. Ribuan warga Pidi Aceh siaga menghadang pengungsi Rohingya yang akan mendarat. Adapun 5 kapal pengungsi Rohingya kembali mendekati Aceh pada Sabtu 16 Desember 2023 malam. Untuk menolak ratusan pengungsi Rohingya, warga Pidi pun berhamburan dan melakukan siaga penuh di bibir pantai Mantak Tari. Warga bersiap menghadang 5 kapal Rohingya itu jika mendekati daratan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST pada Minggu 17 Desember. Pasalnya 5 kapal pengangkut Rohingya itu dilihat oleh kapal nelayan Simpang 3. Dan pada Sabtu lalu nelayan berpapasan dengan 5 kapal tersebut di perairan laut Kabupaten Pidi Aceh. Menurutnya 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Sementara 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Ini siapa yang ngirim boy? Anjir, yang ngirimnya nggak peduli kayaknya. Bodo amat. Tapi Pak, Indonesia sudah nggak boleh. Peduli, yang penting udah ada uang masuk gitu. Ini gimana Pak? Ya kirim. Mungkin gitu kali ya. Ini loh, warga loh, ribuan warga loh turun loh. Kan minimal itu memakan waktu kegiatannya para warga gitu ya. Mungkin waktunya bisa mereka gunakan untuk apa gitu. Jadi harus siaga 24 jam entah gimana bagi-bagi shiftnya gitu kan. Yang jelas pasti mereka harus ada yang bersiaga gitu. Pembagian shiftnya seperti apa, gila sampai bergerak sendiri warga. Aduh ini gimana tuh. Tolonglah, nih mama mau kasih nextnya. Ninyo, sudah ada pergerakan dari Kompas.com 20 jam yang lalu. TNI AU kerahkan pesawat intai untuk awasi pengungsi Rohingya. Ini TNI AU sudah mulai membantu ya, cuman karena wilayah mereka di udara, jadi yang mereka kerahkan adalah pesawat pengintai melalui jalur udara gitu ya. Sekalian Pak kalau bisa, Rohingya tuh sikat. Tambrung. Gak cek people. Play.
Sebagai upaya untuk mengawasi pelayaran ilegal pengungsi Rohingya, TNI Angkatan Udara mengerahkan pesawat intai untuk melakukan patroli. Patroli itu bertajuk Operasi Udara Mata Elang 23 dan digelar di wilayah perairan Aceh. Upaya pengintaian itu pun dibenarkan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama R. Agung Sasongko Jati, pada Senin 18 Desember 2023. Sejumlah pesawat juga mulai berangkat dari sejumlah lapangan udara dengan misi tersebut. Pesawat-pesawat itu juga dilengkapi kamera dan radar canggih. Selain itu, pesawat juga mampu mendeteksi dan merekam aktivitas yang dapat mengancam batas wilayah dan kedaulatan negara. Balik lagi, warga sudah mulai bergerak. Pihak kepolisian sudah bergerak, TNI sudah mulai bergerak gitu kan. Ya aku ngerti kemarin agak berat mungkin ya buat aparat-aparat untuk bergerak karena kepentok sama urusan kemanusiaan, kata-kata kemanusiaan sama UNHCR gitu kan. Iya, itu dia lah. Tapi nih aku salvok sama pihak kepolisian Banda Aceh nih meluncur. Tunggu dulu, Mang. Oke. Pertanyaanku, apakah nanti kalau misalnya mereka waktu mengintai menemukan ada kapal lagi nih, kayak tindakannya apakah langsung dikoordinasi ke TNI setempat buat ini buat di stop gitu? Kalau kayak gitu sih bakal jadi lebih enak lagi gitu. Jadi kayak warganya jadi nggak terlalu bebannya nggak terlalu berat gitu, karena kan udah ada bantuan nih gitu kan. Nanti kita lihat aksinya kayak gimana. Oke. Kita ke nextnya. Cus. Ninyo, nextnya ada Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli yang apa ya? Aku ngeliatnya sih salvok sama respect juga buat Bapak Kapolresta karena beliau ini ngotot pengen ngebuktiin balik lagi. Mungkin ada santuy people, ada netizen juga yang bilang tapi telat Pak, kenapa baru sekarang itu? Balik lagi dia mau ngotot, mau ngedobrak bahwa ini bukan masalah kemanusiaan. Kalau itu terbukti baru dah bisa ditindak tegas-tegasnya gitu. Karena kan yang aku bilang tadi, ini tuh kepentok sama nama kemanusiaan gitu. Ini ada penjelasan ceki-ceki people. Play. Kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan, dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Respect sih sama Bapak polisinya. Oke, aku ngerti sekarang. Berarti kemarin waktu Pak Presiden kita nyuruh ya udah kita urusin dulu nih yang ini, yang baru datang jangan dibolehin masuk gitu. Mereka mungkin masih menyelidiki dulu, takutnya kalau memang mereka dalam keadaan darurat nggak mungkin dong kita langsung biarin mereka, anggapannya menyetop mereka masuk gitu. Jadi kayak mau mastiin dulu yang bener nih gitu, mereka bener dengan dugaan yang TPWO itu ataukah memang dalam keadaan darurat gitu kan. Jadi setelah udah tahu, sudah jelas nih kalau TPO ya udah kita baru tindak tegas gitu kan jatuhnya kan. Oke, ngerti sekarang. Oke, berarti kita sekarang ke nextnya. Oke, cus. Seperti biasa soal Rohingya nggak Abdul kalau nggak ditutup sama Bang Bewok. Ini kita tutup dari TikToknya Bang Bewok nih ya. Oke. Kita lihat kayak gimana video ceki-ceki people. Play. Kebenaran sudah terungkap, kebenaran sudah di depan mata. Ternyata ini semua seperti dugaan kita, guys. Polisi juga sudah berhasil melakukan investigasi dan salah satu hasilnya adalah polisi tetapkan satu pengungsi Rohingya jadi tersangka penyelundupan orang. Dan kenapa belakangan ini Rohingya terus berdatangan? Ya karena ada orang Bangladesh dan juga orang Rohingya di balik ini semua. Gak hanya itu aja, Polda Aceh juga sudah berhasil membongkar TPPO pengungsi Rohingya dan ditetapkan 42 orang sebagai tersangka termasuk orang Indonesia sendiri. Mana nih yang kemarin belaga mau nampung Rohingya, lu tampung tuh imigran gelap. Dan lu juga kroco-kroco dari tim ses capres tertentu, lu makan nih. Yang lu bilang mereka digenosida, ternyata mereka bukan dari Myanmar tapi dari Bangladesh. Dalam pemeriksaan diketahui MA membawa 136 pengungsi dari kamp penampungan di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan mereka juga diwajibkan untuk membayar belasan juta rupiah untuk bisa sampai ke negara kita. Dan hasil dari investigasi polisi juga mengatakan mereka bukan dalam keadaan darurat.
mereka ke negara kita untuk mencari pekerjaan. Kalian lihat ini. Bisa kita simpulkan untuk sementara ini respect sih, bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara itu. Enteng banget lak-lakannya Rohingya. Pen kemari nyari pekerjaan, di mari aja pusing masalah pekerjaan. Enteng dikata dia bakal diprioritasin. Anda bukan nasabah bang, anjing nasabah prioritas. Tolong Rohingya. Lagian kalau misalnya mau dibilang mencari pekerjaan, apakah iya dari kesehariannya aja yang kayak begitu, apakah terlihat mereka ingin mencari pekerjaan gitu? Kayaknya enggak deh. Ya itu pekerjaannya, akhirnya mereka mencari pekerjaan Pak. Pekerjaan minta Pak, makan. pekerjaan. Ya itu pekerjaannya sebagai pengungsi. Itulah yang dimaksud itu. Kita lihat kelanjutannya, semoga ada titik terang buat saudara-saudara kita di Aceh sana dan juga di daerah-daerah yang ketiban Rohingya. Mama mau kasih intermezzo dulu meluncur. Just. Ya, yes. intermezzo biar kita nggak terlalu pusing mikirin Rohingya sambil menunggu kelanjutannya. Apakah akan dipulangkan semuanya atau tetap tinggal? Aduh, ini kita ke peternakan sapi dulu, ceki people. Play. Ya Allah, ini bisa dilihat banyak sapi di sini dengan ekor yang pendek-pendek ya. Allah, aku bahagia banget sih kalau serumah isinya kayak gitu sih. Kayak kayak satu lagi gitu saking mungkin sehari 2 hari sampai seminggu bahagianya, tapi aku ngebayangin kalau memang selamanya tuh minimal mindahinnya tuh berat. Enggak, ini kan sekiranya kayak 6 sampai 8 kilo. Mindahin satu aja 6 sampai 8 kilo. Terus ada 10. Ya anggapannya olahraga mang sambil olahraga. Jadi sambil mengurus kucing sambil berolahraga jadi sehat gitu. Dan bisa kita lihat si Abu ternyata ada di sini ya. Tolonglah pantesan Abu. Warnanya kurang apa ya? Kurang dof sedikit. Abu tuh dop. Iya. Kita kasih nextnya. Cus. Yo. Ini sebenarnya pertanyaan bodoh sih, cuman nggak apa-apa lah, ala aja. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu ada di sini di tempat adopsi kucing ini? Ceki people. Play. Sini gitu aku langsung. Enggak sini sih karena aku harus buka, aku yang gendong langsung. Ya pasti diadopsi kan. Iya. Gitu. Aku nunggu jawabannya itu kayak pasti diadopsi lah. Ternyata sini. Terus kalau udah satu mang kan satu tuh begitu kan. Minta diadopsi, udah kan satu. Nah terus yang lainnya juga berdiri semuanya langsung. Enggak ada, kebetulan yang udah tutup, udah di booking. Udah di booking ini yang lain. Sebelahnya ada. Enggak, udah di booking tuh. Sudah di booking. Enggak dong. Kita kasih nextnya. Just. Yo. Ini ya relate banget nih. Ketika karyawan tidur dan atasannya ngelihat gitu, ini reaksinya nih. Oke. Ceki people. Play. Negatif dari lapang kardus. Jadi CCTV dia ya. Tolonglah. Apa tuh? Ya Allah. Tapi dia dari mana dia bisa tahu ya kalau itu mata kucing juga gitu. Tolong. Ya sama kayak kita kalau ini tiba-tiba ada mata manusia kan, oh iya tahu dia ada manusia di situ gitu kan. Manusia ternyata manusianya separoh gitu. Ternyata hunta. Hantu dong. Nih lastnya meluncur. Cus. Lastnya ada kompilasi yang menarik nih. Apa tuh? Ini si Abu, sumpah Abu. Abu kemana Abu? Kangen Abu banget. Ini si Abu KW yang ngomelin dia karena katanya dia nggak ngerti cara apa ya berterima kasih sama majikannya, nggak bisa ngasih respect. Ceki people. Play. Kan lagi diusap-usap. Digigit tuh. Gak boleh kayak gitu ya. Sumpah Abu banget ya. Iya. Si Abu banget tuh. Jutek-juteknya, ini putih-putihnya. Songong-songongnya. Apa dulu si Abu ini? Jangan-jangan, mentor gitu. Iya. Karena dia hitungannya sopan juga sih si Abu. Iya benar. Tolong. Apakah Anda Abu? Cuman suka rese aja naik-naik gitu buat dikasih makan. Tolonglah. Nah ini lagi next slide-nya. Cus. Ini sumpah lucu banget, ceki people. Play. Nah. Ngapain sih ya Allah? Nyari pijakan dia. Dia nyari lucu pijakan. Kakinya. Aja. Kok nggak ada ya? Nyampe gitu kan. Ya Allah.
Lucu banget. Kakinya megar gitu, megar. Tolong Lucu banget lah. kakinya. Next slide. Cus. Tuh, ini ditahan kan di sini kan biar nggak jatuh. Ya Allah. Ini nggak abdol, kalau kepegang nggak seru katanya. Harus jatuh dong. Kita kasih nextnya. Cus. Nih, ini saking takutnya ceki people. Play. Oh, dia jadi Ya mute ya. Allah. Lucu banget. Bisa gitu, dia takut terus meluk gitu kan. Biasa kucing takut tuh, wah kalap gitu. Iya, pengen lari. ngereok ya Ngereok biasanya. gitu, dia meluk nih. Aku mau juga mau kalau gitu. Kayaknya ini mau boneka. Enggak, itu asli tuh bisa gerak. Oke, kita ke lastnya sebelum super thanks mature. Cus. Ini ada kucing apa? Coba cek people. Play. Oh, dia jadi mute. Oke. Astaga. Ternyata dia kedinginan, nggak ada selimut, ada kuping anjing. Tolong lah. Sembunyi di situ. Di balik Ya memang kuping anget anjing. sih. Lucu banget. Sampai ketutup semua gitu ya, Mang ya, Iya. mukanya. Atau dia lagi ngumpet itu. Tolong lah, Meng. Meng. Nggak ada yang nggak lucu, nggak ada yang nggak ngegemesin, Meng ya. Mau semua aku. Semua oke, bagus. Iya, bagus aja. Bagus Ke super thanks aja kita dulu yuk. Oke, meluncur. Ya, super thanks kita ada Tree rame dan nampaknya sepertinya banyak emosi di sini. Yang pertama mau dibuka dari Saninata. Saninata 9520. Terima kasih buat jajan Abu ya Nyomang. Tolong sayangi Abu dengan penuh kasih. Love Abu. Siap. Tapi si Abunya lagi cuti, katanya mau ngecek ini laut dulu. Gila, ada nggak ngerti. Dari Dendi Suprihadi, psikopat anjir katanya. Dari Tuan Nugroho. Malam Kak Saninata, numpang lapaknya ya. Sakit nih cewek baru, kebanyakan makan micin nih Rebecca. Tantrum, dibela lagi sama ibunya. 7-Eleven ibu sama anaknya 11-12 maksudnya ya. Kenapa 7-Eleven? Mungkin ceweknya seleb. Emosi aja nih kali ya bocil. Sabar. Katanya salam S3 apa be buat semua. Next ada dari Mayuda Pratama. Sepertinya aku tadi udah komen. Ini mau edit komentar kok hilang ya. Intinya mau nambahin masih banyak orang baik kok di luar sana. Jadi jangan bosen-bosen jadi orang baik ya. Mantap. Nextnya ada dari Alfi Agatha Viana Prilly Queen yang tampaknya emosi. Selamat siang Nyomang dan satu people. Untuk Untung Owen. kamu bukan adikku. Do itu cewek lah buat panggilan cewek ya. Kalau kamu adikku udah ini mulutnya dicabein gitu. Kok enteng banget kalau ngomong. Kok ya bangga dipanggil cewek, gila astaga, anak zaman sekarang otaknya nggak dipakai. Gak heran sih kalau ortunya 11-12 buah jatuh nggak jauh dari pohonnya dah itu katanya. Udah aku emosi dengarnya Nyomang. Itu cowoknya juga hoblo katanya. Udah tahu itu ijazah penting pakai nggak dibawa malah dititipin. Makasih yang udah ramein. Nanti 11-26 lah. Nextnya Arya Geraldine sama-sama Mbak. Oh iya oke. Kirana Sari numpang lapak ya KG Black. Cuma gara-gara helm kayak gitu kelakuannya ya. Psikopat nih cewek ya. Belum ngerasain gimana susahnya perjuangan selama bertonton buat dapetin itu ijazah. Laporin aja biar kapok katanya ya. Nextnya dari Syahrul Makmur. Nebengnya Mbak Alvia, setuju aku sama Mamang. Lihat ini berita lebih musingin daripada kasus Rohingya ya. Sekeras apa sih kehidupan bocah sekarang sampai ada kata bunuhin ya. Hey, jangan sok keras Neng kalau masih dibawa ketek orang tua. Ente belum tahu sekeras apa dunia sebenarnya. Ketemu kerasnya om-om. Aduh. Makasih Nyomang selalu ngibur satu people sama-sama. Nextnya ada dari Jen Barata. Oke, boleh Merapat disikat. ibu-ibu dan bapak-bapak, tolong jaga putra-putra kalian. Jangan sampai ketemu calon pacar anak Anda model gini ya. Catat namanya ya, supaya jangan sampai kejadian kayak gini. Serem Pak Bu, bikin ribet. Masih banyak yang lain yang lebih punya adab dan attitude yang lebih baik. Nyomang sehat-sehat sehat ya. lah. Salam buat Abu. Udah boleh Udah lebih wangi belum? Udah sedikit banget. Gitu dong. Next Stevi Indarti numpang ya Kak untuk ini sih aku cuma bisa mikir dua-duanya sama-sama bocil. Cuma ceweknya lebih bocil dari segi usia dan pemikiran. Sampai hubungan mereka jadi toxic relationship. Udah yang paling benar itu jasa harus dipegang sendiri-sendiri. Jangan kita pinjam, titip atau simpan sama orang lain. Meski dia itu pacar yang kita kenal lama sekalipun. Karena kalau terjadi apa-apa sama ijazah kita, yang kita dapatkan sebagai ganti hanya surat keterangan yang menyatakan bahwa kita pernah bersekolah atau berkuliah. Mampus tuh, dengerin tuh. Ini tolong berpengalaman sepertinya. Next Ayagawa numpang lapak ya Kak. Cewek kayak gini kudu banget dikasih pelajaran. Dia
bukan nekat, bukan cegil, dia psycho katanya. Tolonglah, bangga lagi nextnya dari WordPress. WordPress. Betul Kak Jen, masih banyak yang lain yang lebih punya adab dan etika yang lebih baik. Harusnya orang tua cewek ajak tuh anaknya ke psikolog karena bakar ijazah. Kalau enggak gitu gedenya bisa jadi psikoplok. Nextnya ya Nur Hayati. Numpang lapaknya ya Kak. Hadir nyemak nyomang Gusti eta mah. Gusti itu mah cewek gila, bisa-bisanya ntar kalau udah nikah rumah kali ya yang dibakar. Ih amit-amit ya Allah, astagfirullah. Sabar Marsya. Numpang lapak genjet pada kenapa sih dikira kuliah cuman sekedip mata kali ya, enteng banget ngebakar ijazah orang. Ortunya susah tuh kuliahin anaknya, situ main bakar aja. Fix lo di blacklist oleh calon mertua se-Indonesia sih Dek. Selalu ngakak lihat respon emosi mamang. Sangat amat mewakili. Anda ngakak, saya stres. Saya stres. Nextnya ada dari Diki Yosefi. Lanjut komen sebelumnya, kenapa dikatakan lolot atau blook ya? Setelah lulus berkuliah, ini jawaban blook. Tololnya tuh si cowok kan pasti udah tahu saat wisuda dulu kan ortunya hadirkan. Kenapa nggak RTP ortu sendiri? Ya nggak ngerti itu, aneh itu. Aneh. Nextnya kita ke Yuki Kuran. Kok kayak Mardan dan Agnes ya katanya, sama-sama punya cewek psikopat and underage. Next ada dari Rangkampuang, untuk cewek yang bakar ijazah cowoknya, gue suka gaya lu. Jadi pacar aja udah berani bakar surat berharga, apalagi jadi bini bisa jadi itu suami yang dibakar saat tidur. Ini real ODGJ katanya ya. Buat cowok ya, lihat wajah ceweknya ya, jangan mau lu nikah. Iya, apalin, tandain kalau perlu ya. Last ada dari belum. Ada dari Viranto. Numpang lapak ya Kak. Buat ortu si cewek, sadarilah anak Anda itu berbuat salah. Terlepas sevalid apapun alasannya, melihat beberapa berita memang si cowoknya rada-rada juga. Jangan malah dibelain, yang ada makin manja dan merasa akan terus dibelain ke depannya. Kalau dipuk terus, nanti setelah dewasa bakalan susah beneran sifatnya. Oke, ini buat si cewek bisa dibaca sendiri dan memang pusing itu. Nextnya ada dari Antoni Mura. Numpang lapak aja, malam nyomang dan abu, laporin aja. Iya, aku dilaporin, enteng banget ijazah 4 tahun perjuangan dibakar. Udah kayak obat nyamuk. Next ya Maida Pratama. Nah ini ada Maida Pratama. Ada nanti di blacklist lo dari banyak kampus. BTW itu dokumen resmi bisa masuk penjara lo. Zaman sekarang pada nggak takut semua. Oh ya satu lagi, cowok juga bisa jadi korban cewek lo. Aku pernah jadi korban juga. Jadi nggak semua cewek oknum itu polos dan baik ya. Harus hati-hati. Harus hati-hati tuh. Tadi salah berarti ya. Numpang tukang sonajatan numpang Kak, ini bodoh-bodohan gua aja ya, ceweknya kan ngebakar ijazah. Nah kenapa itu helm gak dibanting terus dibakar juga? Itu helm kisaran 2 jutaan, merek KYT kok katanya 2 jutaan juga. Tahu udah nyampe kagak, paling 1,5an. Bakar Las dari Mew Mew. Sikat. Bener banget Kak Jen, bingung sama anak-anak model begini, bertindak sama sesuatu yang bahkan belum tentu bisa dia pertanggungjawabkan. Ngilu rasanya lihat ijazah dibakar. Aku yang butuh perjuangan banget buat dapetin ijazah, nangis tahan-tahan emosi saat ketemu hal-hal yang enggak mengenakan hati. Apalagi pas berjuang buat dapetin ijazah S2, aku sampai ketemu psikiater selama 3 bulan. Tuh. Pedihnya pejuang mendapatkan ijazah gitu. Tolong ini dibakar. Gampang banget dibakar gitu aja ya Allah. Habis. Enggak ada Bu. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen, bercisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi dari kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Abu tolong Bu, Mamang. Dua tapi Kak, cabut dulu dan ciao.